Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Salatan tulqil bihar ru'ba wal khawfa wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal zalimin wal munafiqin wal mufsidin wal hasidin adada ma fi ilmika salatan daimatan bidawami mulkik. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil azim, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya segala apa saja yang dilarang Allah, baik zahir maupun batin. Di samping itu, di zaman sekarang ini selain kita disuruh memperbanyak mengerjakan amal-amal soleh, hendaklah juga kita jangan tinggalkan memperbanyak berdoa. Salah satu doanya yaitu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah, yang artinya, ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar agar kami mengikuti, dan tunjukkan yang batil itu batil agar kami meninggalkannya. Karena kalau sudah berbicara tentang ilmu, apalagi orang itu memiliki kapasitas ilmu, dia sangat berhak untuk terus istiqamah terhadap ilmu tersebut, dan dia pun sangat mungkin untuk melencengkan ilmu tersebut. Coba kita lihat pada saat ini, sebahagian kita banyak kebingungan ulama mana yang kita ikuti. Kalau ulama itu istiqamah, lurus, pasti banyak yang membuli, banyak yang tidak menyukai, bahkan banyak yang memusuhi. Seakan-akan banyak yang membuli, banyak yang tidak menyukai, banyak yang memusuhi ini, seakan-akan ilmu yang dibawa ulama seperti ini tidak benar, padahal itu benar. Dan ada juga ulama yang sepertinya benar, tapi ternyata itu batil. Kenapa? Karena sesuai dengan hawa nafsu mereka. Al-Imamul Haddad mengatakan di dalam kutipan beliau di dalam kitab Nasaihud Diniyah, mengatakan yang dimana orang-orang akhir zaman di saat ini, kata beliau, lebih cenderung mereka menyenangi ilmu tersebut manakala berkesesuaian dengan hawa nafsunya. Apabila sesuai dengan hawa nafsunya, maka disitulah ilmu itu dianggap mereka benar. Tetapi apabila ilmu tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya, sekalipun ilmu tersebut benar dan hak, maka tetap ilmu tersebut diponis mereka batil. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, kenapa pentingnya di suatu tempat itu ada majelis-majelis ilmu, di suatu tempat itu ada lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, majelis-majelis ta'lim, yang mana ilmunya telah diwariskan oleh ulama kita dari zaman dahulu hingga sekarang. Perlu kita ketahui pergerakan kemerdekaan Indonesia sehingga mencapai pada titik kemerdekaan 1945, tepatnya di tanggal 17 Agustus, itu tidak lepas daripada peran orang-orang yang terlahir daripada majelis-majelis ilmu,
dan yang terlahir daripada pondok-pondok pesantren. Jadi pengaruh ilmu agama khususnya di Kalimantan ini sangat besar, sehingga pertama kali musuh harus menghancurkan ilmu itu dengan penggerus kepercayaan umat terhadap ulama. Jadi kalau umat itu sudah tidak percaya lagi dengan ulama, sudah tidak percaya lagi dengan habaib, dari mana lagi sumber mendapatkan ilmu agama? Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti kepada kita semua dengan sebuah riwayat hadis yang berbunyi, ya'ti 'alan nasi zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu masa kepada manusia, kata Nabi, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Mereka akan lari daripada ulama dan orang-orang fuqaha atau orang yang mengerti dalam konsep agama. Lari ini seperti sekarang ini, hilangnya rasa kepercayaan terhadap ulama yang memiliki regibilitas, yang memiliki integritas tinggi. Regibilitas artinya mereka itu mumpuni dalam agama, bisa mengerti konsep agama. Integritas, mereka jujur dan amanah terhadap ilmu. Maka lari mereka, tidak percaya mereka dengan ulama tersebut. Faya betali ilallah bithalathin baliyat, kata Rasulullah, maka Allah akan timpakan 3 musibah yang besar kepada mereka karena mereka lari dari ulama. Yang pertama, yarfa'illahul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan angkat keberkahan daripada hasil usaha mereka. Usaha mereka besar, seorang pedagang besar, pengusaha besar, apapun profesinya, tapi keberkahan hasilnya Allah cabut. Sehingga kita lihat orang kaya di akhir zaman saat ini lebih banyak daripada orang kaya di zaman dahulu. Tapi kenapa umat Islam di zaman sekarang lebih banyak mengemis daripada zaman dahulu? Zaman dahulu, zaman nenek moyang kita, tidak ada yang meminta-minta sumbangan di pinggir jalan untuk masjid ataupun langgar dan lainnya. Zaman sekarang hampir setiap tempat banyak yang meminta-minta sumbangan untuk masjid atau langgar dan yang lainnya. Jadi pertanyaannya kepada kita semua, apakah saat ini orang Islam kekurangan orang kaya? Itulah karena Allah cabut keberkahannya, sehingga dari hasil usaha mereka tidak dapat mengarahkan mereka terhadap agama dan kemaslahatan umat. Coba kita lihat zaman dahulu, orang-orang kaya tidak banyak, tapi mereka berani berkontribusi untuk agama kapanpun dimanapun. Yang kedua, jika umat sudah lari dari ulama dan fuqaha, yusallitullahu alaihi sultanan zalima, Allah akan timpakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan ulama, tidak percaya lagi dengan fuqaha, maka Allah timpakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Siapa mereka pemimpin yang zalim? Mereka adalah orang-orang yang memimpin hanya sebatas mementingkan kepentingan perut-perut mereka sendiri. Oleh itu sudah dinamakan zalim. Apalagi hak rakyat, hak masyarakat yang semestinya mereka harus menyalurkan, harus mereka sampaikan, itu tidak mereka sampaikan, ini lebih zalim lagi. Yang ketiga, jika umat lari dari ulama dan fuqaha, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mereka akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Nauzubillahi min dzalik. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi musuh Islam yang pertama kali mereka lakukan yaitu untuk menghancurkan rasa kepercayaan umat Islam terhadap ulama dan habaib. Apalagi kepercayaan terhadap ulama dan habaib telah berhasil dihilangkan, maka cepat atau lambat umat Islam tidak akan ada lagi kepercayaan diri, serta tidak akan pernah merasa bangga bahwa dirinya orang Islam. Oleh karena itu, kita sudah lihat saat ini banyak ulama dengan ulama dibenturkan, habaib dengan habaib dibenturkan oleh oknum-oknum tertentu.
agar umat ini hilang rasa kepercayaan terhadap ulama dan habaib. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tercela yang menjauhkan kita terhadap ilmu agama, yang menjauhkan kita terhadap para ulama dan fuqaha, dan mudah-mudahan kita diberikan rasa cinta terhadap ulama, rasa cinta terhadap habaib, yang mana mereka semua yaitu ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, mati dalam keadaan beriman, membawa iman serta husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum nafsi bi taqwallah. Fa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la taj'al bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayatihi wa dzikril hakim. Taqabbal minni tilawatahu innahu as-sami'ul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.